Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, hari ini kita memulai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keragaman, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu, kita tinggal edit aja ini filenya, mau seperti apa konsepnya ya. Pembelajaran 1 dan 3, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram yaitu adalah pertama, kalian harus membaca paragraf dengan saksama. Cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Kemudian, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Selanjutnya, gagasan pokok adalah bagian inti dan ditulis di bagian atas atau tengah. Kemudian, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, ini kenapa di sini? Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah teks. Seperti biasa, gagasan pokok dari paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama yang berwarna biru. Ini adalah kalimat gagasan pokok, yaitu kalimat utamanya, gagasan pokok. Kemudian yang berwarna merah dari kalimat kedua sampai keempat adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Ya, di sini kita bacakan. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, baru dikasih teksnya. Contoh dalam bentuk diagram. Nah, di sini sudah ada contoh dalam bentuk diagram yang tadi kita sudah baca teksnya, ya. Sudah terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, diagram itu dapat berbentuk seperti jaring laba-laba, ya. Gagasan pokok terdapat di tengah. Kalian bisa tulis di tengah gagasan pokok, kemudian atau bisa digambarkan di paling atas, ya. Nanti bercabang. Gagasan pokok di sini yang berwarna kuning yaitu adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Ini adalah gagasan pokok dari teks yang sebelumnya. Kemudian gagasan pendukungnya ada 3 kalimat, ya, karena di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat dari paragraf yang sebelumnya. Di sini gagasan pendukungnya ada bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian gagasan pendukung yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Baik, suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut, ya. Jadi harus sesuai dengan jumlah paragrafnya. Jika terdapat 3 paragraf, maka buat gagasan 3 paragraf, ya, 3 gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 4. Terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Berikut contoh paragraf dalam teks gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Nah, berikut sudah diberikan gagasan pokok dan gagasan pendukung
sudah dibedakan menjadi dua warna ya. Gagasan pokok berwarna biru dan gagasan pendukung berwarna merah. Di sini terdapat gagasan pokok di kalimat awal. Kalimat awal, kemudian kalimat kedua itu adalah gagasan pendukung, kalimat ketiga gagasan pendukung, kalimat 4 gagasan pendukung, kalimat 5 gagasan pendukung, kalimat 6 gagasan pendukung. Kemudian di paragraf selanjutnya, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, berikut sudah dibedakan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bisa kalian cermati sini. Gagasan pokok terdapat di awal paragraf. Ya. Kemudian selanjutnya adalah gagasan pendukung, yaitu adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan dari gagasan pokok. Nah, berikut contoh dalam bentuk tabel. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Di sini tabelnya sudah ada yang di atas ada paragraf 1, paragraf 2. Kemudian gagasan pokok di paragraf 1 yaitu keragaman di lingkungan sekolah, ya tadi. Kemudian gagasan pendukungnya ada para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Ini adalah gagasan pendukung di paragraf 1. Kemudian di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah gelar budaya di sekolah Udin. Kemudian gagasan pendukung di paragraf kedua yaitu tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, dan penampilan saat gelar budaya. Ya, ini adalah contoh dalam bentuk tabel. Jadi kita hari ini belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran, kemudian dalam bentuk tabel, ya. Peta pikiran atau diagram ya sama. Kemudian pembelajaran 6. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Ya. Peta pikiran berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat ringkasan teks. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan saksama. Kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Kemudian, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kemudian buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan gunakan kalimat yang ringkas dan jelas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif, ya. Jadi kalian harus membaca teks tersebut. Pokoknya intinya adalah kalian harus membaca teks. Kemudian dicatat hal-hal yang penting dan dibuat peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian bisa membuat ringkasan berdasarkan peta pikiran yang sudah dibuat. Seperti itu. Oke, selanjutnya, tugas kalian hari ini adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Silakan kalian buka buku tematik tema 1 halaman 88. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dalam teks kebersamaan tanpa memandang perbedaan di halaman 85. Ya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.